Pemerintah sedang fokus menggarap industri mobil listrik ataupun baterai litium dalam negeri. Namun apa yang harus dipastikan terkait program ini terutama dampak lingkungan dari pertambangan nikel yang menjadi salah satu bahan utama dari baterai mobil listrik. Kita bahas bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Merah Johansyah, dan peneliti senior Indef, Eni Sri Hartarti. Selamat malam Bu Eni, selamat malam Pak Merah. Ya, Selamat malam. Saya mau ke Pak Merah lebih dulu dari Jatam. Jadi ini kan pemerintah memang tengah menggencarkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Salah satunya mobil listrik dan ini memang investasinya akan banyak fokus ke situ. Tapi ini kan jadi celah komoditas ekstraktif baru yaitu nikel dan mangan dan juga kobalt. Apa catatan Jatam soal ini? Jadi saya mulainya lewat dua hal dulu, Mbak Sofi. Silakan. Jadi hal pertama adalah selalu paradigma pembangunan dan ekonomi kita itu selalu mengorbankan dan meninggalkan komitmen terhadap ekosistem dan lingkungan hidup. Itu dari pengamatan Jatam selama ini, termasuk kaitannya dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan proyek pertambangan nikel gitu. Nah, hal yang kedua adalah label tentang ramah lingkungan. Dari pengamatan Jatam kami menemukan yang sebaliknya. Industri pertambangan ini, termasuk juga nikel di dalamnya, itu sangat merusak lingkungan hidup dan ekosistem. Penuh dengan konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, label ramah lingkungan yang dikampanyekan oleh pemerintah itu mudah sekali dibantah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dari temuan-temuan Jatam selama ini. Oke. Jadi dua hal itu. Oke, temuan-temuannya ini apa saja dan di wilayah mana saja? Ya, jadi kenapa saya mulainya dengan ekosistem? Karena ini berkaitan juga dengan daya dukung dan daya tampung ekologi kita atau infrastruktur ekologi, infrastruktur yang dilupakan oleh pemerintah untuk dirawat atau dijalankan kan. Selama ini pemerintah bicaranya infrastruktur yang kaitannya dengan infrastruktur ekonomi saja. Nah, saya mulai dari data-data dulu. Data-data yang Jatam kumpulkan, 44% dari daratan kepulauan Indonesia, pulau besar, pulau kecil, pesisir, perairan, sudah dikapling-kapling oleh konsesi pertambangan. Semua jenis mineral logam, batu bara sampai nikel gitu. Nah, dalam konteks ekosistem ini, maka seharusnya pemerintah punya cara mengukur rencana-rencana ke depan, mempertimbangkan ekosistem dan daya dukung, daya tampung ekologi ini. Kalau tidak, bencana-bencana seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan itu bisa terjadi ke depan bersamaan dengan ambisi investasi pemerintah ini. Oke, yang kedua, silakan. Yang kedua, kita coba sempitkan ke urusan nikel gitu ya. Jadi dari catatan Jatam ini ada 600-an izin usaha pertambangan nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan sejak zaman Orde Baru misalnya ada beberapa korporasi raksasa lewat berbagai PKP 2B dan kontrak karya yang memiliki rekam jejak dan dosa ekologi yang luar biasa kepada rakyat dan masyarakat adat. Ini di mana saja? Kampung-kampung. Nah, paling besar memang kalau kita bicara nikel ini, kami mencatat ada 156 konsesi pertambangan di 55 pulau kecil. Jadi cerita di balik nikel ini adalah cerita penumbalan atau mengorbankan pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur untuk dikeruk demi ambisi kepentingan investasi yang selama ini ada di pemerintah. Oke. Dari 55 pulau kecil itu, 26 diantaranya adalah pengerukan nikel yang tersebar di Sulawesi Tengah. Yang kedua di Sulawesi Tenggara, yang berikutnya di Sulawesi bagian selatan, sebagian lagi di Maluku bagian utara hingga ke Papua Barat. Oke. Dan pembongkaran nikel ini tidak berdiri sendiri. Kalau pemerintah selama ini ngomong bahwa ini bagian dari low carbon ekonomi karbon rendah, toh ada 4.500 megawatt listrik yang sekarang dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan energi pusat-pusat industri nikel ini
berasal dari batu bara juga. Oke. Jadi ini tetap kotor, Oke. tetap maut, tetap membahayakan lingkungan dan ekologi. Nanti kita bisa bicara lagi contoh-contoh lebih detailnya begitu. Saya mau pindah Begitu. dulu ke Bu Eni. Bu Eni, Anda punya tidak catatan spesifik soal investasi di industri mobil listrik ini? Iya, Mbak Sofi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Merah ya, itu memang lebih banyak benarnya. Jadi hampir seluruh investasi di ekstraktif kita memang bermasalah dengan lingkungan. Tapi ini dua hal yang berbeda. Maksud saya bukan persoalan kita salah harus membahayagunakan sumber daya atau mengeksplorasi ya, bukan mengeksploitasi tapi mengeksplorasi tambang termasuk nikel di dalamnya. Itu sebenarnya tidak ada yang salah. Semua negara yang mempunyai sumber daya pasti akan memanfaatkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah dalam memanfaatkannya itu tidak memenuhi standar baku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Nah, terkait dengan investasi untuk pemanfaatan nikel, selama ini sebenarnya Indonesia memang betul punya cadangan nikel yang cukup besar karena hampir 25% cadangan nikel itu konon berada di Indonesia. Dan bahan baku utama batu litium itu memang nikel. Nah, ini kan ada big question-nya. Mengapa selama ini mereka nggak mau melakukan investasi baterai itu di Indonesia? Nah, ini kan menarik. Artinya, pertama, bisa jadi ini terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan tadi. Karena mobil listrik atau baterai litium itu termasuk diklaim sebagai yang ramah lingkungan. Nah, sementara kalau ternyata bahan bakunya itu di stigma tidak ramah lingkungan, pasti mereka tidak mau investasi di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi kalau mendengarkan pemaparan Pak Kepala BKPM, seolah-olah semuanya sudah selesai. Kita belum tahu persis sebenarnya dalam tahap mana investasi di batu litium itu benar-benar akan terrealisasi di Indonesia. Karena yang baru kontrak setahu saya baru satu yang disebutkan tadi yang dari Korea gitu. Yang kemarin bilang 5 itu 4-nya itu masih dalam tahap rencana. Nah, yang ketiga adalah yang pasti investasi di baterai litium itu adalah pada teknologi. Artinya dalam satu baterai itu komponennya antara bahan baku nikelnya dengan komponen yang lain yang menghasilkan nanti harga sebuah produk itu komposisinya saya tidak tahu komponen bahan baku itu berapa persen. Ya. Nah, sementara di sisi lain mereka untuk mendapatkan nikel dari Indonesia sangat mudah gitu kan. Nah, sehingga kalau kita nggak mampu menciptakan benar-benar daya tarik competitiveness bahwa ketika mereka berinvestasi baterai di Indonesia itu memang lebih kompetitif dibandingkan yang selama ini telah diinvestasikan, menurut saya ini juga belum menjadi sebuah kepastian bahwa mereka akan berinvestasi di Indonesia. Adakah ketakutan atau kekhawatiran dari Bu Eni jangan-jangan kalau kita tidak menguasai teknologinya nanti balik lagi kita hanya bisa ekspor bijinya saja begitu? Tidak sekedar itu, apa yang dikhawatirkan Pak Merah tadi akan semakin terjadi bahwa Indonesia hanya dimanfaatkan sebagai eksploitasi bahan baku yang lebih murah gitu kan dengan berbagai macam nanti justifikasi lingkungan gitu. Nah, tetapi yang lebih menurut saya yang harus diperhatikan lagi sisi lain memang kalau asumsi atau sekarang sudah menjadi klaim pemerintah bahwa kalau terjadi hilirisasi yang masif terhadap nikel, sebenarnya ini yang juga akan menolong lingkungan. Artinya apa? Artinya mestinya kebutuhan ekspor kita dari eksplorasi atau eksploitasi nikel ini justru akan berkurang. Karena sudah terpenuhi dengan nilai tambah yang dihasilkan dari investasi di baterai litium. Bu Eni, tapi kalau Anda menilai bagaimana sih masa depan industri mobil listrik di Indonesia baik untuk produksi untuk diekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri? Jadi untuk
di masa depan sebagaimana halnya sekarang kita dalam step industri 4.0 ya, dan ke depan juga orang akan lebih aware terhadap lingkungan dan sebagainya, maka mobil listrik saya yakin sebuah keniscayaan. Seperti halnya kita memakai lampu LED gitu kan. Dulu kan sekarang semua orang menyadari itu untuk lebih hemat energi dan sebagainya. Nah, listrik bagaimanapun tidak diragukan lagi pasti akan lebih efisien, pasti akan lebih hemat energi, termasuk juga ramah lingkungan. Nah, titik krusial yang menjadi perdebatan itu kan bukan persoalan orang suka atau tidak suka mobil listrik gitu kan. Tapi bagaimana investasi yang mau masuk ini benar-benar terrealisasi. Karena ini kan wacana udah lama ya. Sebenarnya Indonesia tentu sangat menarik dengan tadi ya punya cadangan nikel yang besar dan juga pasar yang sangat besar untuk nanti konsumen dari mobil listriknya itu sendiri, termasuk juga berbagai macam sebenarnya potensi-potensi kita kan dalam sisi misalnya tidak hanya bahan baku tapi juga SDM yang sangat besar. Betul. Dan juga kita strategis posisinya di ASEAN maupun juga di perdagangan internasional gitu. Nah, jadi sebenarnya Indonesia tentu secara potensi sangat menarik gitu. Oke. Terakhir untuk Pak Merah, jadi kalau di satu sisi kita harus memanfaatkan apa yang ada, di sisi lain kita harus memastikan bahwa apapun pemanfaatan ini memang benar-benar untuk sebesar-besar kebaikan masyarakat, tidak kemudian mendatangkan malapetaka seperti yang kemarin kita lihat di Kalimantan dan sekitarnya. Apa yang ingin Anda warning apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah, karena tampaknya investasi baterai litium ini salah satu yang paling digadang-gadang. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah Indonesia dan segala rencana kebijakan pembangunan ekonominya itu sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada tren pasar atau demand dari pasar. Kalau bersandarnya pada demand, maka produksi kita itu akan tidak pernah menghormati batas-batas lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup ekosistem itu punya batas. Nah, penambangan ini udah setengah dari daratan kepulauan pesisir pulau kecil sudah dibongkar. Batas-batas sudah terlewati sehingga itu sebenarnya mengundang bencana. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selama ini isu ini juga menjadi isu global gitu ya. Baterai listrik ini bahkan juga di Kongo isu yang mengemuka adalah penyiksaan, kekerasan, termasuk juga perbudakan anak-anak dalam pertambangan kobalt ya, salah satu komponen selain nikel dalam pengembangan baterai listrik. Nah, beberapa institusi juga mengembangkan sebenarnya kerangka-kerangka untuk memastikan proses-proses pengambilan keputusan sampai penambangan, pemulihan, dan pengembalian kerusakan itu dilakukan, penegakan hukum dan seterusnya. Oke. Tapi Indonesia secara domestik mengalami kemunduran luar biasa karena bukannya mengembangkan kerangka untuk melindungi lingkungan, tapi Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba justru melabrak itu semua. Oke. Tidak ada instrumen yang melindungi lingkungan, termasuk hak vetonya rakyat. Pengambilan keputusan diveto oleh oligarki politik yang semuanya berkaitan dengan bisnis pertambangan gitu loh. Di mana-mana bisnis tambang berkaitan dengan politik. Oke. Jadi ini tadi ini sudah diberi warning oleh Jatam, tapi tadi Pak Bahlil menyatakan ada komitmen untuk menjaga, untuk memastikan tidak ada eksploitasi orang, pekerja, maupun lingkungan di situ. Kita nanti butuh pembuktian yang serius dari pemerintah, jangan sampai investasi yang niatnya baik, cita-citanya baik ini tidak membawa kebaikan, tapi malah justru merugikan. Terima kasih Ibu Eni Sri Hartarti, terima kasih Pak Merah Johansyah sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua.